Langsung saja kita mulai. 1. Otak manusia memang dirancang untuk curiga. Pernah nggak kamu lagi santai, lalu tiba-tiba otak mulai membuat skenario aneh yang bahkan belum tentu terjadi? Baru beberapa menit tidak dibalas chat, langsung merasa orang itu marah. Baru dipanggil atasan sedikit lebih serius, langsung takut akan dimarahi, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Padahal semuanya belum tentu benar. Anehnya, hampir semua manusia melakukan hal yang sama. Itu karena otak manusia memang dirancang untuk mendeteksi ancaman. Kalau kita kembali ribuan tahun lalu, dunia tempat manusia hidup benar-benar berbahaya. Sedikit lengah bisa berarti kematian. Suara semak bergerak bisa saja hanya angin, tapi bisa juga predator yang siap menyerang. Manusia yang terlalu santai biasanya tidak bertahan lama. Sementara manusia yang lebih curiga dan lebih cepat membayangkan, kemungkinan buruk justru punya peluang hidup lebih besar. Karena itulah otak manusia berkembang menjadi mesin pendeteksi bahaya. Masalahnya, dunia berubah jauh lebih cepat daripada evolusi otak kita. Sekarang ancamannya bukan lagi harimau atau hewan buas, melainkan penolakan, kegagalan, rasa malu, kehilangan, dan ketidakpastian hidup. Tetapi cara kerja otak masih sama seperti dulu. 2. Otak lebih fokus pada hal negatif daripada hal positif. Ada alasan kenapa satu komentar negatif bisa terasa lebih membekas dibanding 100 pujian. Dalam psikologi, ini disebut negativity bias, yaitu kecenderungan otak untuk lebih memperhatikan ancaman daripada kenyamanan. Dari sudut pandang survival, informasi buruk dianggap lebih penting karena bisa menentukan hidup atau mati. Karena itulah banyak orang sulit merasa puas dengan dirinya sendiri. Bukan selalu karena hidup mereka buruk, tetapi karena otak terus mencari apa yang salah, apa yang kurang, dan apa yang bisa menjadi ancaman berikutnya. Nenek moyang kita yang mengabaikan bahaya kemungkinan besar tidak bertahan cukup lama untuk mewariskan gen mereka. Akibatnya, manusia modern mewarisi otak yang lebih sensitif terhadap hal negatif. Karena itulah banyak orang sulit merasa puas dengan dirinya sendiri. Bukan selalu karena hidup mereka buruk, tetapi karena otak terus mencari apa yang salah, apa yang kurang, dan apa yang bisa menjadi ancaman berikutnya. 3. Overthinking. Sebenarnya adalah mekanisme bertahan hidup. Banyak orang menganggap overthinking adalah tanda kelemahan, padahal sebenarnya otak sedang mencoba melindungi kita. Saat seseorang terus memikirkan kemungkinan buruk, otak merasa sedang mempersiapkan diri menghadapi ancaman. Seolah-olah jika semua skenario sudah dipikirkan sejak awal, rasa sakit nantinya tidak akan terlalu mengejutkan. Masalahnya, otak manusia tidak terlalu pandai membedakan ancaman nyata dan ancaman imajinasi. Tubuh bisa ikut stres hanya karena sesuatu yang bahkan belum terjadi. Jantung berdebar, sulit tidur, susah fokus, dan merasa lelah secara emosional. Padahal semuanya masih ada di dalam kepala. Semakin sering seseorang hidup dalam kecemasan, semakin otak percaya bahwa dunia memang tempat yang berbahaya. Akhirnya terbentuk lingkaran yang sulit dihentikan. 4. Media sosial membuat pikiran semakin gelisah. Dulu manusia hanya membandingkan dirinya dengan lingkungan kecil di sekitar mereka. Sekarang kita membuka media sosial dan langsung melihat ribuan orang yang terlihat lebih sukses, lebih kaya, lebih menarik, dan lebih bahagia. Masalahnya, otak manusia sering lupa bahwa media sosial hanyalah potongan terbaik hidup seseorang. Kita membandingkan kehidupan asli kita dengan versi editan kehidupan orang lain. Lama-lama muncul rasa takut tertinggal, takut gagal, takut hidup tidak cukup berarti. Dan tanpa sadar, otak mulai membuat skenario buruk tentang masa depan. Media sosial bukan menciptakan rasa cemas dari nol, tetapi ia memperbesar rasa cemas yang memang sudah ada dalam otak manusia. 5. Mengapa pikiran buruk sering datang di malam hari? Banyak orang merasa baik-baik saja sepanjang hari. Lalu tiba-tiba overthinking saat malam tiba. Itu karena ketika suasana mulai sepi, distraksi ikut menghilang. Tidak ada aktivitas, tidak ada keramaian, dan akhirnya suara di dalam kepala terasa jauh lebih keras. Ditambah lagi tubuh yang sudah lelah, membuat kemampuan berpikir rasional menurun. Akibatnya, masalah kecil terasa jauh lebih besar dibanding kenyataannya. Karena itulah banyak hal yang terasa seperti akhir dunia di malam hari, ternyata terlihat biasa saja keesokan paginya. 6. Manusia sebenarnya takut pada ketidakpastian.
Yang paling membuat manusia stres sebenarnya bukan selalu masalah itu sendiri, melainkan ketidakjelasan tentang apa yang akan terjadi. Otak manusia sangat membenci ketidakpastian. Karena itulah otak terus mencoba membuat simulasi masa depan agar kita merasa lebih siap. Dan karena tugas utama otak adalah melindungi kita, sebagian besar simulasi itu cenderung negatif. Otak merasa lebih aman jika mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk daripada terlalu optimis, lalu kecewa tiba-tiba. Ironisnya, seringkali manusia akhirnya menyiksa dirinya sendiri jauh sebelum sesuatu benar-benar terjadi. 7. Otak kita tidak dirancang untuk ketenangan. Mungkin ini terdengar aneh, tetapi tujuan utama otak manusia sebenarnya bukan membuat kita bahagia. Tujuan utamanya adalah membuat kita tetap hidup. Dalam sejarah manusia, rasa takut seringkali lebih berguna daripada rasa tenang. Karena itulah otak lebih memilih membuat kita terlalu waspada daripada terlalu santai. Jadi kalau suatu malam kamu merasa pikiranmu terlalu ramai, terlalu banyak skenario buruk, atau terlalu banyak ketakutan yang muncul tanpa alasan jelas, mungkin itu bukan karena ada yang salah dengan dirimu. Mungkin itu hanya otak manusia yang masih menjalankan tugas lamanya di dunia yang sudah jauh berubah. Subscribe, karena bakal banyak lagi konten seperti ini di esok hari.